Buat jutaan umat muslim di Indonesia yang hidup dengan diabetes, bulan puasa itu selalu datang dengan satu dilema besar. Sebuah pertanyaan yang, jujur aja, menyeimbangkan antara keyakinan dan juga kesehatan. Puasa ini sebenarnya jadi teman yang bantu kita ngelola kondisi atau justru jadi lawan yang bisa membahayakan? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Puasa buat penyandang diabetes itu sering banget digambarin kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, wah manfaatnya luar biasa. Tapi di sisi lain, ada risiko tersembunyi yang wajib kudu kita waspadai. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatannya tanpa kena sabetan dari sisi tajamnya yang lain? Dan ini bukan pertanyaan ecek-ecek loh. Menurut Federasi Diabetes Internasional, ada 19,5 juta orang dengan diabetes di Indonesia. Angka ini menempatkan kita di peringkat kelima dunia. Artinya, apa? Jawaban atas pertanyaan tadi itu relevan dan penting banget buat jutaan saudara kita di negara ini. Oke, kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Dari janji-janji ilmiah yang ditawarkan sama puasa. Karena ternyata banyak banget loh penelitian yang menunjukkan potensi luar biasa puasa sebagai salah satu alat bantu buat mengelola diabetes. Intinya tuh gini, puasa atau yang sering disebut juga puasa intermiten itu udah terbukti secara konsisten bisa meningkatkan kontrol gula darah dalam jangka panjang. Jadi ini bukan sekedar perbaikan sesaat doang, tapi perubahan yang benar-benar terukur dari waktu ke waktu. Nah, ini yang seru. Ini bukti konkretnya. Jadi, para ilmuwan itu ngukur sesuatu yang namanya HB1C. Anggap aja nih rapor kadar gula darah rata-rata kamu selama 2-3 bulan terakhir. Banyak banget studi nunjukin hasil yang jelas. Lihat deh bedanya di grafik ini. Kelompok yang puasa yang diwakilin sama bar oranye itu, penurunan kadar HB1C-nya jauh lebih drastis dibanding yang enggak. Ini bukti kuat kalau puasa itu benar-benar bisa jadi game changer. Dan temuan ini tuh bukan cuma dari negara-negara barat aja. Sebuah tinjauan sistematis dari penelitian-penelitian yang khusus dilakuin di Asia, wilayah yang jadi rumah bagi 60% populasi diabetes dunia, itu mengkonfirmasi hal yang sama. Nah, diagram ini nunjukin betapa telitinya proses itu. Peneliti nyaring ratusan studi, buang yang nggak relevan, sampai akhirnya dapat data paling kuat buat bikin kesimpulan yang solid. Puasa secara signifikan nurunin HbA1c dan glukosa puasa di populasi Asia. Tapi gimana caranya kok bisa? Nah, ada satu mekanisme super keren di baliknya yang namanya autofagi. Kalau diartiin langsung, artinya memakan diri sendiri. Kedengerannya serem ya, tapi bayangin aja ini kayak program daur ulang internal di tubuh kita. Pas kita puasa, tubuh mulai bersih-bersih, membuang sel-sel tua yang rusak, bahkan sel prakanker, terus diganti sama yang baru dan sehat. Canggih kan? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, puasa itu ngasih waktu istirahat buat organ-organ kita, terutama pankreas yang biasanya kerja rodi buat produksi insulin. Nah, dengan jeda ini, energi yang biasanya kepake buat mencerna makanan bisa dialihkan buat kerjaan lain, memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Ini kayak kesempatan emas buat tubuh kita melakukan renovasi dari dalam. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Saat kita puasa, fokus energi tubuh itu beralih dari mencerna ke meregenerasi. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, tapi regenerasi total. Bahkan sampai ke sel-sel pankreas yang krusial banget buat produksi insulin. Inilah kekuatan restoratif dari puasa. Oke, tadi kan kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Tapi di balik semua janji indah ini, ada ancaman tersembunyi yang benar-benar nyata dan harus kita hadapi dengan super serius. Komplikasi yang paling umum dan paling bahaya pas puasa buat penyandang diabetes adalah hipoglikemia. Jadi, apa sih hipoglikemia itu? Gampangnya, ini kondisi di mana kadar gula darah kamu anjlok, turun terlalu rendah, sampai di bawah 70 mg per desiliter. Ini kebalikannya hiperglikemia atau gula darah tinggi yang biasanya jadi ciri khas diabetes. Dan kondisi ini bahaya banget. Seberapa bahaya sih? Ada studi penting namanya EPIDAR dan temuannya cukup bikin kaget. Risiko penyandang diabetes tipe 2 mengalami hipoglikemia berat, ini level yang paling parah ya, meningkat sampai 7,5 kali lipat selama mereka puasa. Wow, ini angka yang nggak bisa kita anggap remeh. Dan ini penting banget buat dipahami. Hipoglikemia itu datangnya bertahap.
Di tingkat rendah, gejalanya mungkin cuma jantung berdebar atau keringat dingin. Tapi kalau dibiarin, bisa naik ke tingkat sedang, di mana kamu mulai ngerasa bingung, susah konsentrasi. Dan di tingkat berat, ini yang paling bahaya, risikonya adalah kehilangan kesadaran, kejang, koma, bahkan kematian. Eskalasinya cepat banget dan mengancam nyawa. Jadi, di satu sisi kita punya janji manfaat yang luar biasa, di sisi lain ada ancaman resiko yang menakutkan. Terus gimana dong solusinya? Jawabannya ada di satu kata, persiapan. Dengan persiapan yang matang dan cerdas, kita bisa menyeimbangkan keduanya. Ini mungkin pesan paling krusial dari semua yang kita bahas hari ini. Konsultasi sama dokter itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan seperti kata Prof. Al-Sifri, jangan mepet-mepet, lakukan kontrol 4-6 minggu sebelumnya. Kenapa? Biar Anda dan dokter punya waktu yang cukup buat nyetel rencana pengobatan, lihat efeknya, dan mastiin kondisi Anda benar-benar stabil dan siap tempur sebelum puasa dimulai. Jadi, poin-poin praktisnya gini ya. 1. Konsultasi dokter buat sesuaikan dosis obat dan pola makan. 2. Sering-sering cek gula darah pas puasa. Tenang, ini nggak membatalkan puasa kok. 3. Kenali dan waspadai gejala-gejala hipoglikemia yang tadi kita bahas. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, siap untuk membatalkan puasa. Kalau gula darah kamu terlalu rendah, kesehatan itu prioritas nomor 1. Titik. Oke, sebagai penutup, yuk kita tempatkan puasa ini dalam perspektif yang benar. Penting banget buat kita semua paham peran puasa dalam manajemen diabetes secara keseluruhan. Ini harus kita garis bawahi tebal-tebal. Puasa itu bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan diabetes. Diabetes itu penyakit kronis. Jadi, menganggap puasa sebagai penyembuh total itu harapan yang gak realistis dan malah bisa berbahaya. Jadi, anggaplah puasa itu sebagai sebuah alat yang sangat canggih di dalam kotak perkakas manajemen diabetes Anda. Dan seperti alat canggih lainnya, ia harus dipakai dengan ilmu, dengan kehati-hatian, dan yang paling penting, selalu di bawah pengawasan seorang profesional, yaitu dokter Anda. Dengan cara ini, Anda bisa memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang menarik. Puasa itu kan praktik kuno yang udah dijalanin ribuan tahun. Sekarang ilmu pengetahuan modern mulai ngebongkar mekanisme di baliknya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah perpaduan antara kearifan tradisi dan validasi ilmiah modern ini justru menjadi salah satu kunci baru untuk membantu kita mengelola penyakit-penyakit kronis di zaman kita? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.